Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah penjelasan tentang mini project PLC kami. Kami yang beranggotakan saya Raura Fardana Labrar dari D4TU6B dengan NRP 57 dan teman saya Ahmad Ubaidillah Al-Kubilah dari D4TU6B dengan NRP 45. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mini plan troubleshooting PLC milik kami ya. Dengan yang pertama penjelasan singkat masalah. Nah, pada ini kita memiliki sebuah masalah ataupun hal yang perlu diselesaikan, yaitu seperti ini. Jadi yang pertama operator akan diminta untuk memasukkan size kaleng. Nah, jadi ini kita membuat proyeknya yaitu tentang pengisian kaleng dengan menggunakan 2 conveyor dan 2 proximity. Nah, jadi pada sebelum start ditekan nanti operator akan memilih kaleng yang akan diisi itu berukuran size reguler ataupun big. Nah, pemilihan ukuran ini berpengaruh ke timer pengisian kaleng. Nah, jika sudah dipilih maka operator dapat menekan tombol start dan ketika start ditekan kedua conveyor akan jalan. Jika 3 kaleng melalui proximity 1 maka kedua conveyor mati dan valve akan terbuka sehingga pengisian dovetail akan dimulai. Nah, pengisian kaleng akan dimulai. Setelah pengisian selesai, timer selesai, maka solenoid akan tertutup dan conveyor kedua akan jalan. Conveyor 2 jalan sehingga membawa kaleng. Setelah menghitung 3 kaleng, maka conveyor 1 akan aktif kembali. Nah, kemudian untuk penjelasan singkat solusi. Nah, jadi pada pemilihan kaleng ini nanti ada 2 opsi ya teman-teman. Maksudnya ada alamat untuk menyimpan ukuran kaleng reguler dan ukuran kaleng yang besar. Dan kemudian setelah pemilihan ini maka nanti tombol start baru bisa ditekan. Jadi nanti sebelum tombol start itu ada semacam pemilihan dulu gitu ya. Nah, yang kedua setelah tombol start kedua nyala maka conveyor jalan. Ketika 3 kaleng melewati P1 maka di sini menggunakan timer. Nah, menggunakan timer jika menggunakan counter. Jadi jika counter sudah menghitung 3 kali maka conveyor mati. Nah, jadi untuk mereset atau mematikan conveyor ini nanti menggunakan alamat dari counternya ini teman-teman. Nah, setelah mati maka pengisian dimulai. Pengisian dimulai dengan solenoid valve aktif dengan durasi sekian 3 dan 5 detik. Nah, itu menggunakan timer. Nah, setelah timer habis maka solenoid valve tertutup dan conveyor 2 nyala lagi. Jadi nanti menggunakan alamat timer dan counter untuk saling menyalakan dan mematikan. Nah, kemudian untuk penjelasan fungsi-fungsi bagian ladder dan HMI. Di sini saya sudah membuat programnya, jadi seperti ini teman-teman ya. Di sini ada pemilihan pemilihan ukuran. Jadi reguler atau big nanti akan disimpan di alamat untuk reguler W006 dan big untuk W007. Nah, kemudian ini akan menjadi trigger atau pematik untuk jadi jika
sebelum start ini belum menyala ya tombolnya, tombol ini untuk reguler ini untuk big, maka walaupun start ditekan nanti tidak ada arus yang masuk ke start, jadi ini masih open ya, masih terbuka. Nah, kemudian ketika start dibuka, maka conveyor 2 jalan. Di sini ada normally close dari counter. Nah, jadi saat nanti counter sudah menghitung 3 kali, maka di sini akan open sehingga akan terputus, akan mati. Akan tetapi ini ketika counter 2 ini counternya proximity 2 nanti sudah menghitung sebanyak 3 kali, maka di sini akan ada arus sehingga dapat menyalakan conveyor 1 lagi. Berbeda dengan yang di conveyor 2 ini yang untuk menyalakan conveyor 2 yaitu timer dari solenoid valve. Nah, ini counternya, ini solenoid untuk timer. Nah, timer di sini menggunakan satuan millisecond ya. Jadi untuk 3 detik itu 30, untuk 5 detik itu 50. Oke. Ini penjelasan singkat ladder-laddernya. Kemudian untuk HMI. Penjelasan HMI-nya seperti ini. Jadi sebelum start ditekan ini nanti ada pemilihan mau reguler atau big. Setelah dipilih baru start ditekan. Nah, kemudian kedua conveyor nyala. Nah, kedua conveyor nyala ini ketika kaleng yang ada di conveyor 1 melewati proximity 1 sebanyak 3 kali, maka solenoid ini akan menyala sesuai durasi dari ukuran yang kita pilih. Nah, setelah ini menyala, setelah misal 5 detik, maka setelah 5 detik ini akan mati dan conveyor 2 akan nyala lagi. Begitu conveyor 2 sudah membawa kaleng melewati proximity 2 sebanyak 3 kali, maka conveyor 1 akan jalan kembali. Oke, langsung saja teman-teman. Ini langsung saja kita simulasikan biar lebih jelas. Jadi kita simulasikan dulu. Nah, di sini ini tombol start walaupun ditekan tidak akan jalan karena ini belum memilih big atau reguler. Nah, kita pilih dulu yang big. Nah, udah nyala, baru start kita tekan. Kedua conveyor akan nyala, jalan. Nah, ini jalan, terus ada kaleng. 1, 2, 3. Maka nanti ketika counter sudah menghitung 3, kedua conveyor ini akan mati dan valve akan nyala untuk mengisi kaleng selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka conveyor 2 akan jalan kembali. Nah, kaleng yang sudah terisi nanti lewat conveyor 2 akan dihitung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, maka conveyor 1 akan jalan kembali. Nah, sama seperti kita coba yang regular size. Kita stop dulu untuk reset semua reguler. Kita start. 1, 2, 3. Nah, ini selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Nah, sekian penjelasan tentang mini project kami
pada mata kuliah praktikum troubleshooting PLC. Semoga dapat memberikan pengetahuan ataupun membantu teman-teman atau dapat menjelaskan ya mini project kami dengan jelas. Nah, apabila ada salah kata, salah saya dalam menyebutkan atau menjelaskan kekeliruan saya, kekurangan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.